Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman sekalian. Semoga teman-teman sekalian tetap sehat selalu dan diberikan kekuatan, kesehatan, serta hal-hal yang bersifat positif lainnya, sehingga dapat melakukan berbagai macam aktivitas kegiatan kesehariannya, terkhusus dalam proses pembelajaran dalam perkuliahan. Pada kesempatan ini kita akan mempelajari terkait metabolisme glikogen yang mencakup proses glikogenesis dan glikogenolisis. Jadi teman-teman sekalian, pada pembelajaran sebelumnya kita itu telah mempelajari berbagai peristiwa yang terjadi ya selama metabolisme karbohidrat ini berlangsung di dalam sel. Ya, misalnya itu ada proses glikolisis ya, yang mana dilanjutkan dengan oksidasi asam virupat, kemudian hingga aksinya ke transfer elektron ya, yang sebelumnya harus melalui mekanisme yang terjadi di dalam siklus Krebs. Nah, pada pembelajaran kali ini kita akan membahas peristiwa lain dalam metabolisme karbohidrat, yaitu metabolisme glikogen ya, yang mana glikogen ini merupakan salah satu bentuk karbohidrat. Pada peristiwa metabolisme glikogen ini ada dua macam ya peristiwanya, yaitu glikogenesis dan glycogenolisis ya. Yang ini peristiwanya dalam metabolisme glikogen ya. Teman-teman perhatikan, namanya itu hampir mirip ya dengan glikolisis ya yang telah kita pelajari sebelumnya. Namun jika kita perhatikan, kedua dari peristiwa ini itu sama-sama mengandung kata glikogen ya. Keduanya memiliki mengandung kata glikogen ya. Yang satunya glikogenesis, kemudian yang satu adalah glikogenolisis. Nah, satunya itu genesis ya, yang ini teman-teman. Genesis itu artinya adalah pembentukan, sedangkan lisis yang ini itu adalah pemecahan. Nah, untuk lebih jelasnya terkait peristiwa glikogenesis dan glikogenolisis ini, kita akan mempelajarinya step by step di slide-slide selanjutnya. Nah, yang pertama adalah mengenai glikogenesis ya. Tadi di awal adanya genesis, artinya pembentukan ya. Glikogen adalah karbohidrat itu sendiri, artinya pembentukan glikogen yang berasal dari karbohidrat. Nah, di dalam menjaga kadar gula dalam darah itu tetap dalam kondisi yang stabil ya, atau standar ya, atau konstan, itu tubuh melakukan proses glikogenesis ya, melakukan proses glikogenolisis, dan ada juga yang disebut dengan peristiwa gluconeogenesis ya. Tapi pada kesempatan ini kita tidak mempelajari terkait gluconeogenesis. Nanti teman-teman bisa mengupdate ilmunya ya. Apa sih itu gluconeogenesis? Bisa melihat beberapa macam referensi ya, atau dari textbook. Nah, itu banyak yang membahas tentang peristiwa-peristiwa metabolisme glikogen ini tentunya. Nah, proses-proses tersebut itu dikendalikan oleh sekresi hormon ya. Jadi peristiwa itu tidak berlangsung begitu aja, tetapi ada yang mengatur atau ada yang mengendalikan, yaitu adalah hormon-hormon yang tertentu yang ada di dalam tubuh. Nah, hormon itu akan memicu kerja daripada enzim-enzim yang berperan dalam membentuk
glikogen ya, atau pembentukan glikogen ya, glikogenesis. Ada juga dalam memecah glikogen atau glikogenesis ya, ataupun ada juga yang membentuk glukosa ya, atau yang tadi ya yang saya sebutkan gluconeogenesis, pembentukan glukosa yang baru, neogenesis. Oke, seperti itu ya teman-teman. Nah, teman-teman bisa melihat selanjutnya adalah apa sih glikogenesis itu. Jadi glikogenesis itu bisa dilihat di sini adalah itu merupakan suatu bentuk peristiwa penyimpanan ya, atau men-save ya sesuatu, di mana sesuatu itu berlebihan di dalam tubuh kita. Nah, untuk glikogenesis ini yang berlebih itu adalah glukosa ya, sehingga dia disimpan di dalam tubuh dalam bentuk glikogen. Nah, ini akan diurai atau dipecah ya nantinya di dalam sel-sel hati dan sel-sel otot ya. Nanti kita pelajari selanjutnya. Kemudian glikogenesis itu merupakan sintesis protein dari glukosa ya. Nah, itu ditemukan di otot ya, dan tempat glukosa disimpan itu sebagai glikogen ya. Nah, tadi telah dijelaskan, saya sebutkan bahwa glikogenesis itu akan dilakukan di dalam hati dan di dalam otot ya, teman-teman. Oke. Jadi unsur-unsur glikogen ini itu terutama terdapat di dalam hati, itu kadarnya itu bisa sampai 6%. Nah, untuk di otot itu nggak nyampe 1% ya. Nah, tetapi karena massa otot jauh lebih besar daripada hati, maka besarnya simpanan glikogen di otot itu bisa mencapai 3 sampai 4 kali lebih banyak ya. Karena kita melihat tuh hati tuh organnya cuma berada di, bisa dikatakan cuma satu aja kan, di daerah tertentu organnya. Akan tetapi otot itu kan ada di mana-mana, ada di kaki, ada di paha, ada di lengan ya, ada di iga, banyak ototnya. Makanya dikatakan jadi glikogen itu bisa sampai 3 hingga 4 kali lebih banyak dibandingkan glikogen yang berada di dalam hati, seperti itu. Nah, tujuan daripada proses glikogenesis ini ya, yaitu yang pertama adalah untuk menghasilkan suatu energi jika kita sedang membutuhkan energi. Dalam hal ini kita nggak ada asupan karbohidrat ya. Nah, dimana misalnya itu dalam keadaan berpikir, nah itu diperlukan ya. Mencerna makanan juga perlu, bukan memakan aja ya, tapi dalam mencernanya itu pun butuh energi, kemudian bekerja dan sebagainya. Nah, kemudian yang kedua adalah jika kadar glukosa ya dalam darah itu meningkat atau hyperglikemi, yaitu glukosa akan diubah dan disimpan sebagai glikogen ya, yang akan kita pelajari ya, glikogenesis. Jadi ketika terjadi keadaan hyperglikemi ya, glukosa itu akan diubah ya dan disimpan sebagai glikogen. Kemudian terjadilah peristiwa glikogenesis. Nah, produksi glikogen terjadi itu terutama di dalam sel-sel otot dan hati. Tadi saya telah sebutkan di mana proses glikogenesis ini akan menurunkan kadar glukosa darah, dan proses ini tentunya distimulasi oleh hormon insulin yang disekresi pankreas ya. Tadi di slide awal telah dijelaskan bahwa peristiwa metabolisme karbohidrat dalam hal ini glikogenesis maupun glikolisis itu ada yang meregulasi, ada yang mengatur ya, hormon-hormon tentunya, di mana hormon-hormon ini akan mengatur juga enzim-enzim ya yang terlibat dalam peristiwa-peristiwa ya dalam metabolisme karbohidrat, seperti itu. Nah, teman-teman bisa melihat ya di sini. Jadi ini merupakan peristiwa ya, urutan terjadinya glikogenesis di dalam tubuh kita ya,
di dalam hati dan di dalam sel-sel otot. Jadi pada pembelajaran sebelumnya kita itu telah menyinggung bahwa salah satu bentuk karbohidrat itu fungsinya adalah sebagai penyimpanan ya, sehingga glikogen itu merupakan molekul yang menyimpan cadangan karbohidrat di dalam sel. Kemudian pada sel tumbuhan misalnya kita melihat ya, kita mengenal di sana tuh ada yang namanya amilum. Nah, itu berperan sama dengan glikogen jika terjadi pada manusia. Nah, akan tetapi jika misalnya pada hewan ya, itu pada sel hewan dan manusia yang berperan layaknya amilum adalah sebetulnya itu amilum dan glikogen ya. Tapi strukturnya sama ya, yang membedakan hanyalah derajat jumlah cabangnya saja. Jadi nanti kita pelajari bahwa cabang-cabang itu maksudnya apa gitu kan. Nah, banyaknya cabang dari glikogen ini itu akan memberikan keuntungan tersendiri ya. Kenapa? Karena banyak cabang maka banyak ujung ya. Teman-teman bisa melihat di sini ya, di gambar ini. Karena banyaknya cabang-cabang makanya banyak ujung-ujung. Nah, yang merah-merah ini ya, butiran-butiran merah itu adalah ujung-ujung daripada cabang-cabang ya. Bayangin ya teman-teman, kalau hanya memiliki satu cabang, tentunya hanya memiliki dua ujung ya. Nah, itu akan terlalu gimana ya? Nanti kita akan kekurangan kekurangan glikogen nantinya kalau hanya satu cabang. Makanya tadi disebutkan karena banyaknya cabang, maka banyaknya ujung sehingga itu sangat menguntungkan. Jadi ini telah diatur sedemikian rupa oleh pencipta ya pastinya. Nah, kemudian selanjutnya adalah jadi banyaknya cabang-cabang glikogen ini itu akan memberikan keuntungannya sendiri ya tentunya, sehingga ketika dibutuhkan untuk dipecah untuk menghasilkan glukosa, jadi sel itu tiba-tiba misalnya ya, sel-sel itu tiba-tiba memerlukan banyak glukosa, maka dalam satu waktu glikogen ini dapat dipecah sehingga menghasilkan banyak glukosa dalam waktu tersebut ya. Misalnya tadi ya, kekurangan glukosa, jadi glikogen ini ujung-ujungnya ini langsung dapat di glikogenesis sehingga menghasilkan banyak energi. Bayangin ya, kalau hanya terdiri satu cabang terus memiliki dua ujung, nah yang ini dua lah yang akan di glikogenesis. Nah, tentunya itu akan kekurangan energi nantinya ya. Akan tetapi karena banyak cabang, hanya banyak ujung. Nah, ujung-ujung ini yang akan dipecah, yang akan menjadi karbohidrat dalam proses, menjadi energi dalam proses glikogenesis. Nah, untuk lebih jelasnya ya kita akan membahasnya lagi lebih lanjut. Ya. Oke. Kemudian selanjutnya adalah kita pelajari peristiwa pertama, yaitu pembentukan atau sintesis glikogen atau kita kenal sebagai glikogenesis ya. Jadi peristiwa glikogenesis itu ini membutuhkan bahan utama yaitu glukosa ya, ini ya teman-teman. Dia itu membutuhkan bahan utama glukosa. Nah, tahap pertamanya itu adalah sel ya, artinya sel otot atau sel hati ini ya, itu akan melakukan suatu bentuk fosforilasi dari glukosa itu ya dengan bantuan enzim heksokinase. Nah, itu akan melibatkan molekul ATP ya. Ini dia akan menyumbangkan satu gugus fosfatnya sehingga akan berubah menjadi ATP. Ya, tadinya trifosfat kemudian menjadi adenosin difosfat, trifosfat ke difosfat. Karena dari 3 menyumbangkan 1, maka ATP ini akan menjadi ADP gitu. Nah, glukosa yang mengalami fosforilisasi ini akan berubah menjadi glukosa 6 fosfat.
Kenapa disebut glukosa 6 fosfat ya? Tadi kita melihat bahwa adanya penyumbangan ya satu asam fosfat dari ATP, kemudian hasilnya menjadi ADP ya. Jadi fosfat itu disumbangkan ke karbon nomor 6 sehingga glukosa berubah menjadi glukosa 6 fosfat ya. Yang fosfat itu menempel di karbon nomor 6 dari glukosa tersebut. Nah, kemudian peristiwa ini dikatalisis oleh enzim ya yang terlibat tentunya. Yang terlibat itu adalah di peristiwa glikolisis khususnya. Kemudian selanjutnya adalah setelah glukosa 6 fosfat ini terbentuk, maka gugus fosfat di rantai karbon nomor 6 akan diubah atau dipindahkan ke karbon nomor 1 sehingga glukosa 6 fosfat berubah menjadi glukosa 1 fosfat. Jadi fosfatnya itu yang tadi nempel di rantai karbon nomor 6 glukosa itu dipindahkan ke rantai karbon nomor 1 ya yang dimediatori oleh enzim fosfoglukomutase, dari kata mutase ya, mutasi. Jadi si fosfat yang nempel di karbon nomor 6 dipindahkan atau dimutasi ke rantai karbon nomor 1 dari glukosa itu sendiri, maka terbentuklah glukosa 1 fosfat. Kemudian selanjutnya glukosa 1 fosfat ini akan berubah menjadi UDP glukosa ya. Jadi UDP glukosa itu adalah uridyl difosfat glukosa. Peristiwa ini melibatkan UTP ya. Ini teman-teman bisa melihat dalam proses perubahan glukosa 1 fosfat menjadi UDP glukosa itu melibatkan UTP ya. UTP ini adalah uridyl trifosfat, sama dengan ATP ya. Kan ATP itu adalah adenosin trifosfat, sama-sama memiliki 3 fosfat. Tapi yang membedakan adalah satunya adenosin, satunya uridyl trifosfat. Nah, kemudian selanjutnya kita melihat di sini UTP ini akan menjadi pirofosfat ya. Artinya dia tuh menyumbangkan satu gugus fosfatnya ya, yang awalnya dari 3 kemudian disumbangkan 1 maka berubah menjadi pirofosfat. Nah, ini dia pirofosfat ya. Dia tuh menyumbangkan UMP ya, urudin monofosfat. Jadi kemudian menjadi pirofosfat atau PP ya. Awalnya tadi UTP itu menjadi pirofosfat ya, karena molekulnya itu hanya terdiri atas 2 fosfat. Nah, kemudian karena UTP menyumbangkan UMP ke glukosa 1 fosfat, maka berubah menjadi UDP glukosa, yaitu glukosa difosfat. Nah, ini dia. Ini ya, teman-teman. Tadi glukosa 1 fosfat jadi UDP glukosa karena si uridyl trifosfat itu menyumbangkan 1 ya UMP sehingga terbentuklah pirofosfat. Kemudian selanjutnya uridyl difosfat ini ya, yang tadi merupakan awalnya uridyl trifosfat. Uridyl difosfat glukosa ini itu akan ditambahkan ke rantai glikogen yang sudah ada ya. Ini dia rantai glikogen yang telah ada. Nah, ketika ditambahkan rantai glukogen itu pada rantai glukogen yang telah ada tadi ya, UDP-nya itu akan dilepas, kemudian glukosanya akan ditempelkan ke rantai sehingga semakin panjang. Jadi UDP-nya tadi ini dilepas ya, maka rantainya itu akan semakin panjang. Makanya di sini adalah hasilnya adalah glikogen dalam kurun N+1 residu yang ditambah 1 gitu, maka semakin panjang. Nah, nanti ditambah lagi semakin panjang hingga akhirnya nanti memiliki banyak cabang, karena semakin panjang akan dipecah ya jika energi di dalam tubuh itu dibutuhkan. Makanya dalam proses glikogenesis itu
cabang-cabangnya itu memang harus perlu banyak, karena ketika kita membutuhkan energi yang begitu banyak dalam keadaan misalnya kita nggak ada asupan-asupan karbohidrat ya, seperti itu. Jadi teman-teman udah paham ya, udah pada ngerti. Jadi dalam sintesis glikogen itu ya, saya ulang lagi, dalam sintesis glikogen atau glikogenesis itu ya, yang harus memiliki banyak rantai, yang kemudian memiliki banyak cabang, dan akhirnya memiliki banyak ujung ya. Dan bisa dibayangkan kalau hanya memiliki satu rantai, tentunya tidak memiliki cabang, tapi ujungnya pun hanya ada dua, yaitu atas atau bawah, atau ujung kiri atau ujung kanan. Nah, bisa dibayangkan jika seseorang butuh energi tiba-tiba, nah ini nggak bisa mencukupi jika terjadi glikogenesis. Nah, jadi proses glikogenesis itu berawal dari glukosa itu akan diubah menjadi glukosa 6-fosfat, di mana di sini melibatkan enzim heksokinase ya, juga melibatkan adenosin trifosfat menjadi adenosin difosfat dengan menempelkan satu fosfat dari ATP ini ke karbon nomor 6 glukosa. Kemudian selanjutnya glukosa 6 fosfat ini ya berubah menjadi glukosa 1 fosfat, di mana fosfat yang nempel di karbon nomor 6 tadi berpindah ke karbon nomor 1 dengan membantu adanya enzim fosfoglukomutase dimutasi. Nah, selanjutnya adalah glukosa 1 fosfat itu akan diubah menjadi uridyl difosfat glukosa, di mana di sini melibatkan adanya UTP ya, yang mirip dengan ATP, satunya tadi adenosin, yang ini adalah uridyl yang menyumbangkan 1 UMP ya, 1 UMP uridyl monofosfat. Kemudian si UTP ini berubah menjadi pirofosfat ya, atau 2 gugus fosfatnya saja, yang satunya nempel pada glukosa ya, uridyl difosfat dengan bantuan enzim UDP glukosa pirofosforilase. Oke. Selanjutnya ketika UDP glukosa terbentuk, ketika akan ditambahkan ke rantai glikogen ya. Misalnya ini ya, satu rantai yang inilah, kita ambil yang tengah ini ya, yang panjang ini adalah satu rantai glikogen. Nah, ketika pengen ditambahkan si UDP glukosa itu, maka UDP-nya itu akan dilepas ya dengan bantuan enzim glikogen sintase. Dan akhirnya adalah terbentuklah glikogen ya, yang kemudian nambah lagi satu gugus glukosanya. Jadi merah ini di ujungnya ini nambah satu lagi, terus terjadi siklus lagi, nambah satu lagi, begitu terus sampai panjang. Kemudian selanjutnya adalah, nah ini dia yang rantai-rantai tadi ya, yang telah dalam proses glikogenesis ditambahkan terus menerus ya. Jadi rantai yang ditambahkan terus menerus itu ketika membentuk rantai baru itu akan terbentuk ikatan 1,4 glikosidik. Artinya adalah antara satu glukosa dengan glukosa yang lain itu diikatkan oleh rantai glikosidik yang menghubungkan antara karbon nomor 1 dengan karbon nomor 4 di kedua glukosa tersebut. Nah, adanya pembentukan ikatan antara karbon nomor 1 dengan karbon nomor 4 dari dua glukosa yang berdampingan di rantai glikogen tersebut. Ya, teman-teman bisa melihat, jadi ini adalah gugus glukosa 1, ini gugus glukosa 2. Nah, itu akan dihubungkan ya, oleh antara karbon nomor 1 dengan karbon nomor 4. Nah, kemudian penambahan rantai ini ya terjadi terus-menerus ya. Seperti yang dikatakan tadi, ini terjadi terus-menerus. Nah, ketika ada sekitar 6 residu glukosa, nah 6 residu glukosa itu akan dipindahkan ke bagian sini ya, ke bagian sini. Maksudnya gini ya teman-teman, ini kan tadi awalnya nambah terus ya dalam proses glikogenesis. Nah, ketika telah terdapat 6 ya,
Teman-teman bisa hitung ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Itu akan dipindahkan ya, rantai ini akan dipindahkan ke sebelah sini. Sebelah sini maksudnya. Nah, ya. Nah, akan terbentuklah rantai baru lagi. Ketika terbentuk rantai baru, maka terbentuk percabangan baru. Nah, ini ada sekian residu glukosa, ini akan dipindahkan ya ke sini ya teman-teman. Yang tadi di sini 6 glukosa kemudian dipindahkan ke sini. Ya, jadi yang awalnya yang dibentuk dari ikatan 1,4 kemudian akan dibentuk ikatan 1,6 ya, rantai 1,6. Yang tadi ini karena udah sampai 6 makanya dipindahkan ke sini, artinya yang dimediasi oleh enzim glikogen branching sintase atau enzim pembentukan percabangan. Makanya ya teman-teman, di sini teman-teman bisa melihat di gambar ini itu banyak cabangnya gitu. Karena adanya tadi aktivitasnya tadi ya oleh si enzim glikogen branching enzim. Nah, ini tentu ada tujuannya tadi untuk memperbanyak cabang. Ketika banyak cabang, banyak ujung. Nah, ujung-ujungnya inilah yang akan dipecah ketika kita membutuhkan energi dalam melakukan berbagai macam aktivitas ya, teman-teman. Oke, seperti itu ya terkait proses dalam pembentukan cabang-cabang dari proses glikogenesis ya, artinya yang tadinya nambah satu ketika sampai pada 6 rantai itu akan dipindahkan ya tadi ke sini, artinya dipindahkan di sini adalah dibentuk cabang baru lagi yang diinisiasi oleh enzim glikogen branching. Nah, seperti itu. Makanya terbentuklah banyak cabang. Oke, teman-teman. Kemudian selanjutnya adalah ini ya, bisa dikatakan ini rangkumannya ya, bisa resume dari tahapan glikogenesis itu. Pertama, teman-teman bisa melihat di sini yang awalnya adalah glukosa, kemudian menjadi glukosa 6 fosfat ya. Kemudian glukosa 6 fosfat itu yang kemudian adanya, hal ini terjadi karena adanya ATP menyumbangkan satu gugus fosfatnya yang kemudian nempel di rantai nomor karbon nomor 6 glukosa, yang tadinya ATP akhirnya menjadi adenosin difosfat. Kemudian selanjutnya glukosa 6 fosfat itu menjadi glukosa 1 fosfat karena adanya mutasi ya, apa namanya, gugus fosfat yang tadinya nempel di karbon nomor 6 kemudian dipindahkan ke karbon nomor 1 pada glukosa itu sendiri. Kemudian tahap selanjutnya adalah glukosa 1 fosfat ya yang bereaksi dengan uridin trifosfat itu akan membentuk UDP glukosa atau ya uridin difosfat yang tadinya trifosfat menjadi difosfat yang akan menempel ke glukosa karena si UTP ini tadi menyumbangkan 1 UMP ya, uridin monofosfat. Oke, yang tadinya si UDP itu akan menjadi pirofosfat. Nah, ini ya, karena telah menyumbangkan 1 fosfat. Kemudian selanjutnya, nah ini adalah terjadi hidrolisis pirofosfat ya, yang tadi yang dihidrolisis oleh enzim pirofosforilase sehingga akan menarik reaksi ke arah kanan ya, persamaan reaksinya ini ya, tadi maksudnya itu. Nah, ini dia ya, si PPE itu. Kemudian adalah yang selanjutnya, tahap reaksi selanjutnya adalah pemindahan glukosa ya yang diaktifkan tadi si uridyl difosfat glukosa ya, atau yang dikenal sebagai glikogenin atau glikogen primer. Nah, itu akan menambahkan lagi satu residu glukosa pada rantai-rantai glukosa ya, karbon glukosa yang akan dilakukan proses glikogenesis.
Oke, kemudian selanjutnya adalah tunggu ini apa ya? Oh iya, ini sama ya, glikogen, proses glikogen juga ya. Dimulai dari sini ya, dari bawah, di mana glukosa itu dirubah menjadi glukosa 6 fosfat, tentunya dengan berbagai macam aktivitas ya, atau bisa dikatakan terjadinya fosforilasi. Kemudian glukosa 6 fosfat yang terbentuk menjadi glukosa 1 fosfat yang diinisiasi oleh enzim fosfoglukomutase. Kemudian glukosa 1 fosfat itu akan berubah menjadi UDP glukosa atau uridyl di fosfat ya. Ini dia uridyl di fosfat. Si glukosa ini tahapnya ke sini ya, karena si UTP ini nyumbangin 1 fosfatnya, makanya si UDP akan menjadi atau menempel pada glukosa ya. Si UTP tadi juga akan menjadi berubah pirofosfat. Oke, kemudian selanjutnya si UDP glukosa ini ketika akan ditempelkan ke glikogen, di mana UDP-nya ini akan dibuang ya teman-teman, maka terbentuklah 1 residu glukosa yang akan nempel pada cabang-cabang atau rantai-rantai glukosa. Nah, ketika cabangnya itu ya tadi disebutin ya, itu terikat oleh pada rantai 1,4 unit glukosa di antara 2 glukosa ya. Ketika terjadi semakin nambah, nah sampai 6 glukosa itu akan dipindahkan ya. Tadi kita pelajari ya, ini ketika terjadi 6 maka akan dipindahkan ke sini yang diinisiasi oleh enzim glikogen brenzim atau enzim pembentukan cabang glukosa baru. Oke, kemudian akhirnya ketika dipindahin, artinya terjadi pembentukan cabang. Nah, maka ini adalah proses akhirnya, sehingga kemudian ini terjadi siklus terus menerus terjadi dalam setiap waktunya. Jadi glukosa itu selalu terbentuk dalam penambahan rantainya, jadi cabangnya begitu banyak. Ketika menjadi panjang itu akan dipotong lagi, membentuk cabang lagi ya, seperti itu. Nah, ini ketika telah dibentuk ya, dipindahin tadi yang merupakan pada 1 unit glukosil, kemudian si pirofosfat tadi akan masuk lagi dalam membantu aktivitasnya ya. Ini ya, teman-teman bisa melihat di sini. Nanti kita bahas ya apa maksudnya ini. Atau ya ya, atau gini aja, di glikogen sintase itu kan dalam siklus AMP itu ya, kita di sini ada namanya enzim pemutus cabang ya, atau enzim brenzin enzim tadi yang akan memutus glukosa yang begitu, residu glukosa yang begitu panjang sehingga terbentuk berbagai cabang yang akhirnya glukosa itu bebas dari enzim pemutus cabang ketika telah diputus. Nah, kemudian menjadi lagi glukosa 1 fosfat ini adalah merupakan gambar siklus dari proses terjadinya glikogen. Oke, teman-teman. Nah, ini ya sama tadi, glikogen itu merupakan simpanan dari karbohidrat utama yang disimpan di hati dan otot. Nah, fungsinya itu adalah dalam mempertahankan kadar glukosa darah pada kondisi intake glukosa rendah ya, atau hipoglikemik. Hipo ya, yang tadinya hyper ya, kita sekarang sebutin hipo ya. Kemudian selanjutnya glikogen pada otot itu digunakan sebagai sumber bahan bakar pada saat intake glukosa rendah ya, atau pada saat hipoglikemi. Ya, ini adalah AMP cyclic atau CMP, ini mengintegrasikan pengaturan glikogenosis dan glikogenesis secara timbal balik dengan mendorong aktivitas enzim fosforilase dan inhibisi glikogen sintase.
Oke, kemudian selanjutnya kita beralih ke proses metabolisme karbohidrat yang kedua, yaitu glikogenolysis ya. Jadi glikogenolysis itu dijelaskan menjadi glikogen ya, artinya glikogen. Kemudian ada juga katalisis atau pemecahan atau penguraian ya. Jadi glikogenolisis itu proses pengubahan dari polisakarida yaitu glikogen menjadi monosakarida atau glukosa. Proses glikogenolisis ini terjadi dalam tubuh karena kadar glukosa dalam tubuh sudah mulai kekurangan akan kandungan glukosanya akibat berbagai aktivitas baik di dalam tubuh maupun di luar tubuh. Nah, misalnya aktivitas di luar tubuh ya, misalnya olahraga ya, berlari, berjalan, sepeda, renang, dan lain-lain. Kemudian aktivitas dalam tubuh itu misalnya proses respirasi, ada proses pencernaan, adanya sistem kerja dari persyarafan, dan lain-lainnya. Kemudian tujuan dari glikogenolysis ini terbagi menjadi dua ya. Sebenarnya kalau di otot itu untuk keperluan menghasilkan energi, sedangkan untuk di hati untuk mempertahankan kadar gula dalam darah ya pada saat jeda waktu makan. Artinya pada saat jeda waktu makan gitu, itu kan bisa memicu terjadinya hipoglikemi karena nggak ada asupan kan. Makanya dalam hati itu adalah mempertahankan kadar gula darah pada saat jeda makan. Kemudian selanjutnya ya teman-teman bisa melihat di sini jadi peristiwa proses glikogenolisis itu atau pemecahan glikogen menjadi glukosa. Sebenarnya peristiwanya itu sederhana ya. Ini misalnya kita menganggap ya teman-teman rantai ini sangat panjang ya. Yang awalnya begitu panjang ya. Ya kita maksudkan seperti itu. Kemudian di ujung rantai ini dapat dipecah menjadi glukosa ya, ini di ujung rantainya itu dapat dipecah menjadi glukosa. Caranya gimana? Dengan cara penambahan satu fosfat dan dikatalisis oleh glikogen fosforilase ya. Nah, ketika ujung dari rantai ini yaitu glukosa paling ujung mendapatkan gugus fosfat, dia akan terlepas dari rantainya sehingga dia akan membentuk glukosa 1-fosfat sehingga pemecahan atau glikogenolysis itu menghasilkan glukosa 1-fosfat sehingga rantainya menjadi lebih pendek ya. Teman-teman bisa melihat ya, ini misalnya tadi rantai yang begitu panjang, ketika ada penambahan satu gugus fosfat, nah dia akan berubah menjadi pendek atau disebut dengan glukosa 1-fosfat. Oke. Nah, peristiwa ini akan mengalami peristiwa glikogenolisis. Ya, artinya mengalami pemecahan secara terus-menerus. Jadinya ya di ujung ini ya, teman-teman bisa melihat di ujung ini ya, dalam gambar ini akan dipecah atau dilepaskan terus-menerus hingga menyisakan 4 residu. Nah, teman-teman bisa melihat ya, ini 4 residu. Jadi ketika ini dipecah terus-menerus ya hingga akhirnya menyisakan 4 residu. Nah, pemecahan ini sama seperti dengan katalis glikogen fosforilase ya, kita lihat dengan melibatkan gugus fosfat. Kemudian peristiwa ini akan berlangsung terus-menerus hingga glukosa terlepas satu persatu ya, sehingga akhirnya tadi menyisakan 4 residu ya. Kemudian setelah menyisakan 4 residu ini, 3 residu glukosa akan dipindahkan ke ujung salah satu cabang yang lain. Ya, teman-teman bisa melihat di sini dari awalnya 4, tiganya itu dipindahkan ke ujung yang lain sehingga menghasilkan satu lagi. Nah, ya teman-teman. Nah, peristiwa ini dikatalisis oleh enzim glukagon transferase ya.
Kemudian satu glukosa yang tersisa tadi itu akan dilepaskan menghasilkan glukosa lain. Yang kita lihat di sini adalah glukosa yang dilepaskan dari peristiwa ini adalah glukosa saja ya, bukan glukosa 1-fosfat. Nah, yang satu ini akan dilepaskan begitu aja ya. Ini bukan glukosa 1-fosfat ya. Artinya dia nggak mengandung glukosa fosfat, cuma glukosa saja, tunggal dia. Nah, dia teman-teman bisa lihat di sini ya. Nah, ini dia. Ya, glukosa aja, nggak mengandung fosfat. Peristiwa ini terjadi terus-menerus. Nah, sekarang ya semakin panjang ini akan dipecah lagi, kemudian dipecah lagi menghasilkan 4 residu. Ya, sama seperti tadi, 3 residu akan dipindahkan terus-menerus hingga nanti kadar glukosa darah normal kembali ya. Jadi proses glukogenolisis itu ya sederhana sebenarnya, rantai glukosa yang panjang tadi ya. Nah, itu ketika ditambahkan satu glukosa fosfat, maka dia akan lepas. Kemudian lepas terus hingga akhirnya menyisakan 4 glukosa. Nah, 3 gugus glukosa itu dipindahkan ke salah satu ujung dari rantai tersebut ya. Kemudian sisanya menyisakan satu itu akan dilepas begitu saja ya. Artinya dia tuh nggak ngandung gugus fosfat ya, cuma glukosa aja. Nah, makanya dalam proses glikogenosis ini seperti inilah endingnya atau seperti ini akhirnya, dimana ini semakin panjang nantinya kemudian dipecah lagi sehingga menghasilkan 4 residu lagi, kemudian 3-nya dipindahkan ke salah satu ujungnya, satunya disisain, kemudian dilepas. Nah, proses ini terus menerus hingga nantinya kadar glukosa menjadi normal kembali. Nah, seperti itulah proses glikogenolisis. Nah, ini adalah tahapannya ya, proses glikogenolisis. Ya, adanya penambahan glukosa 1-fosfat pada glukosa yang kemudian itu menjadi glukosa 6-fosfat. Selanjutnya glukosa 1-fosfat diubah menjadi glukosa 6-fosfat oleh enzim fosfoglukomutase. Kemudian selanjutnya kita menyinggung sedikit terkait hormon insulin ya. Yang mana hormon ini berperan ketika terjadi peristiwa hiperglikemi ya, atau kadar gula darah dalam itu begitu tinggi. Nah, ini hormon ini berperan dalam menstabilkan kondisi-kondisi tersebut. Yang pertama adalah insulin itu bertanggung jawab mengatur kadar glukosa darah ya. Nah, kemudian ketika terjadi peningkatan kadar glukosa dalam plasma, maka hormon insulin inilah yang akan bekerja yang disekresi dari sel beta pankreas, di mana jumlahnya itu akan ditingkatkan ya, sehingga akan menstabilkan kadar gula darah dalam tubuh itu yang tadinya tinggi kemudian menjadi normal ya. Jadi hormon insulin itu adalah tujuan untuk memasukkan glukosa darah ke dalam sel sebagai sumber energi. Selain itu juga bisa sebagai cadangan energi dan untuk mempertahankan kadar normal gula di dalam tubuh. Nah, untuk struktur hormon insulin ya pada manusia itu terdiri atas 2 rantai peptida. Kemudian saling menghubungkan struktur helix terminal N dan C ya dari rantai asam amino yang satu dengan struktur sentral helix rantai asam amino yang lainnya. Rantai A-nya itu terdiri 21 asam amino, sedangkan yang B-nya terdiri atas 30 asam amino dengan total 51 asam amino dengan berat molekul 580. Nah, ini merupakan struktur dari hormon insulin pada manusia. Nah, teman-teman bisa melihat di sini ya, di rantai A-nya itu terdiri dari 21 asam amino, rantai B-nya terdiri atas 30 asam amino, sehingga ditotalin ada 51 asam amino. Nah, kemudian selanjutnya adalah sekresi insulin itu sendiri. Kita bahas sedikit ya, gimana sih insulin itu kok bisa
disekresi gitu ya di dalam tubuh, prosesnya itu seperti apa ya. Jadi yang pertama kita ketahui bahwa ketika terjadi penambahan atau pemasukan glukosa ke dalam tubuh kita ya, dalam hal ini kita melakukan peristiwa aktivitas seperti makan ya. Nah, makanan itu akan masuk ke mulut kemudian sampai pada lambung dan usus. Kemudian makanan itu akan diabsorpsi dan sebagainya. Nah, ketika telah diolah dan dicerna, baik itu secara mekanis maupun kimiawi, itu akan diabsorpsi ya, salah satu nutrisinya itu yang diabsorpsi adalah glukosa ya. Kemudian glukosa ini akan diabsorpsi kemudian masuk ke pembuluh darah. Setelah itu akan didistribusikan ke seluruh tubuh ya, tak terkecuali kepada sel beta pankreas. Dalam hal ini dia itu masuk didistribusikan ke sel beta pankreas dalam keadaan hyperglikemi atau glukosa itu begitu banyak. Nah, kita akan bahas pengaruh glukosa sehingga insulin itu disekresikan. Nah, yang pertama kita perlu tahu bahwa bagian membran dari sel kita itu ada sebuah transporter ya. Transporternya itu dinamakan glukosa transporter tipe 2 atau GLUT2. Nah, transporter inilah yang akan membawa si glukosa ini masuk ke dalam sel beta. Ya, teman-teman. Si glukosa ini kan si GLUT2 ini akan membawa glukosa masuk ke dalam sel beta. Nah, teman-teman bisa melihat di sini si glukosa telah masuk ya. Jadi GLUT2 ini fungsinya itu memasukkan dan mengeluarkan glukosa ya. Kemudian selanjutnya si glukosa yang ada di dalam sel beta ini akan diubah menjadi glukosa 6-fosfat ya. Kemudian selanjutnya yaitu adalah glukosa 6-fosfat ini akan mengalami suatu rangkaian peristiwa yang melibatkan adenosin trifosfat. Nah, teman-teman, kita mengingat kembali ya bahwa GLUT2 ini, transporter GLUT2 ini, glukosa tipe 2 ini tadi fungsinya adalah memasukkan dan mengeluarkan glukosa dari sel beta pankreas ya. Nah, tadi kita udah bahas tuh gimana ya memasukkan. Nah, kemudian kita bahas memasuk daripada membawa keluar itu kayak gimana ya. Jadi glukosa yang telah masuk ke dalam sel beta ini itu dapat keluar lagi ya, dapat keluar kembali dengan bantuan oleh transporter GLUT2. Kapan glukosa itu keluar? Ketika dalam kondisi hipoglikemia atau tubuh kita itu kurang kadar gulanya. Nah, itu terpaksa si glukosa ini akan dikeluarkan lagi. Tapi glukosa ini keluar dalam masih keadaan glukosa gitu ya. Belum adanya penambahan gugus fosfat atau belum diubah menjadi glukosa 6-fosfat. Jika telah berubah menjadi glukosa 6-fosfat, maka dia itu nggak bisa keluar lagi. Ya. Jadi glukosa ini bisa keluar lagi ketika kondisi tubuh sedang hipoglikemi. Itu diinisiasi oleh transporter GLUT2. Kemudian selanjutnya ya, kita tadi udah nyampe di glukosa 6-fosfat. Nah, glukosa 6-fosfat ini akan berubah menjadi asam pirufat. Ya, asam pirufat itu akan diubah lagi sehingga menghasilkan ATP. Ya, ini ATP yang terjadi di dalam mitokondria. Jadi di sini dalam sel beta pankreas itu ada mitokondria. Terus apa pengaruh ATP terhadap sekresi insulin? Ya, ATP ini apa sih pengaruhnya terhadap sekresi insulin? Jadi perlu diketahui bahwa di bagian membran selain ada glukosa transporter 2 atau GLUT2 juga itu ada sebuah kanal ya yang disebut dengan kanal kalsium atau channel kalsium. Nah, ini dia kanal kalsium ya. Artinya apa? Artinya terdapat kalium
maaf, bukan kalsium ya, kalium, artinya terdapat kalium di dalam sel beta pankreas. Nah, kanal kalium ini ya, awalnya itu posisinya terbuka ya. Awalnya posisinya itu terbuka. Karena dia terbuka sehingga memberikan kesempatan kalium yang ada di dalam sel beta ini akan keluar, artinya bocor. Karena kenapa? Konsentrasi kalium di dalam sel beta itu begitu tinggi dibandingkan di ekstra selnya. Makanya ketika kanal ini terbuka, itu akan si kalium itu akan bisa bermigrasi dari dalam sel ke luar sel. Oke. Ini dalam kondisi ATP masih sedikit ya. Nah, kemudian selanjutnya adalah karena begitu banyaknya ATP yang diproduksi karena adanya pemasukan glukosa terus-menerus karena kita kelebihan kadar gula ya, jadi harus dinormalkan. Kemudian glukosa masuk ke sel beta, akhirnya dibentuklah ATP. ATP ini berpengaruh pada kanal kalium ini. Kenapa? Semakin banyak ATP yang telah terproduksi, maka itu akan mempengaruhi tertutupnya semakin merapatnya kanal kalium ini. Artinya apa? Kalium itu nggak bisa lagi migrasi keluar ya, bocor keluar, tertutup dia. Artinya kenapa? Kalium di dalam sel ini begitu tinggi ya, begitu tinggi kadarnya sehingga sel beta pankreas ini dalam kondisi polaritas yang negatif di angka sekitar minus 70 milivolt ya. Tapi ingat ya teman-teman bahwa ADP itu dipakai untuk menghasilkan ATP ya, karena glukosa masuk sehingga proses hidrolisis terjadi ya. Karena ADP yang dipakai, karena ADP dipakai sehingga ADP ini berkurang. Nah, ini berfungsi menjaga pintu kanal kalium tetap terbuka ya. Jadi ATP ini kan tadi berubah menjadi ADP ya. Kalau kita mengingat kembali dalam proses hidrolisis, ATP itu berubah menjadi ADP. Akan tetapi yang dipakai di sini adalah ATP, bukan ADP. ATP ini akan menjadikan kanal kalium itu tertutup, sedangkan ADP di fosfat itu menjaga kanal ini tetap terbuka. Tapi karena ATP ini yang lebih banyak yang digunakan, maka ADP itu berkurang sehingga dia nggak bisa lagi menjaga kanal ini untuk tetap terbuka. Jadi tadi ya, sehingga polarisasi sel beta menjadi lebih polar pada angka 70 milivolt. Kemudian selanjutnya adalah karena tertutupnya kanal-kanal kalium ini ya. Jadi teman-teman, kanal kalium itu bukan satu aja ya, banyak di sini di dalam sel beta. Karena kanal-kanal kalium itu telah tertutup semakin rapat karena begitu banyaknya ATP, maka migrasi kalium nggak mungkin terjadi lagi ya, nggak bocor lagi keluar, sehingga dari polaritas 70 milivolt itu akan berubah menjadi minus 50 milivolt. Karena adanya perubahan polaritas ini, maka akan terbuka sebuah kanal ya, yaitu kanal yang terbuka pada keadaan polaritas minus 50 milivolt, yaitu adalah kanal kalsium. Ya, ini dia. Jadi awalnya ini tuh tertutup ya ketika polaritas sel beta itu sekitar minus 70 milivolt. Tapi karena semakin kadar kalium makin tinggi sehingga polaritasnya semakin ini kan menjadi minus 50 milivolt, dari mana angka itu akan membuka kanal kalsium. Nah, seperti itu. Nah, kanal kalsium terbuka maka akan memberikan kesempatan kalsium yang ada di ekstraseluler untuk masuk. Kenapa bisa masuk? Karena gradien konsentrasi kalsium di ekstrasel itu sangat banyak, sehingga kalsium cenderung masuk karena di intrasel dalam sel beta itu kalsium sedikit. Nah, mulai dari sinilah akan terjadi stimulasi terhadap insulin ya, karena
kalsium yang masuk ini akan menstimulasi sekresi insulin yang terdapat dalam vesikel ya. Jadi insulin itu berada dalam vesikel ya. Di dalam sel beta itu ada vesikel, nah dalam vesikel itu disitulah tempatnya insulin. Nah, si kalsium ini akan mensekresi untuk menstimulasi sekresi insulin. Nah, dalam vesikel tersebut terjadi sintesis insulin, yaitu berawal dari pre-proinsulin ya teman-teman sebelah sini, kemudian menjadi proinsulin yang akhirnya menghasilkan insulin di plus si peptid. Ya, si peptid yang akan dilepaskan oleh sel beta keluar. Akhirnya si insulin ini keluar dilepaskan oleh sel beta. Ya, kemudian nantinya akan masuk ke dalam pembuluh darah, kemudian masuk ke dalam ke hati yang akan melakukan aktivitas glikogen ya. Jadi si insulin ini memiliki reseptor tersendiri ya di hati itu. Ketika telah menempel dengan reseptor sendiri, si insulin akan masuk ke dalam hati, kemudian terjadilah proses glikogen. Nah, ini adalah fungsi dari hormon insulin, merangsang terjadinya sintesis asam lemak ya. Kemudian meningkatkan pengangkutan asam amino ke dalam sel, mengurangi terjadinya pemecahan lemak, kemudian memodulasi transkripsi dan merangsang pemindahan protein. Selain itu juga sebagai sintesis DNA, pertumbuhan sel, dan penggandaan sel yang semuanya itu terkait dengan fungsi pertumbuhan manusia ya tentunya. Nah, ini adalah apa sih hubungan insulin dengan glikogen dalam liponesis. Jadi insulin itu bagian penting dari sistem metabolisme tubuh, karena kenapa? Tanpa insulin tubuh akan berhenti dalam berfungsi ya. Artinya proses glikogen itu tak terjadi jika kadar gula darah dalam tubuh itu begitu tinggi. Kemudian insulin itulah yang hormon alami yang diproduksi oleh sel beta pankreas ya. Nah, ini adalah acuan pustaka dari materi yang kita bahas. Oke, terima kasih teman-teman sekalian. Semoga video pembelajaran ini memberikan suatu ilmu, wawasan, pengetahuan kepada teman-teman sekalian, terkhusus kepada saya sendiri yang masih fakir ilmu. Jika terdapat berbagai macam kesalahan, pelafalan, pengucapan, terjadi berbagai macam typo dalam slide-slide-nya, mohon dimaafkan karena masih jauh dari kesempurnaan tentunya. Jika teman-teman pengen menambah wawasannya lebih luas lagi, teman-teman bisa melakukan inisiatif sendiri, misalnya melakukan review-review jurnal, textbook, dan lain-lain sebagainya, atau membaca artikel-artikel yang update ya, seperti itu. Mohon maaf jika banyak kekurangannya ya. Jika ada salah, saya cukupkan dan undur diri. Terima kasih atas partisipasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.